Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan hari ini kita akan belajar tentang seni musik untuk pembelajaran PJJ Seni Budaya untuk kelas 7. Jadi ambil buku ini, ambil buku yang ini, boleh dilihat-lihat juga. Tapi Bapak udah bikin rangkumannya. Saya udah bikin rangkumannya, jadi boleh ambil bukunya sekaligus siapin catatan buat rangkumannya. Oke, sekarang kita mulai belajar. Nah, untuk seni musik sendiri ini sebenarnya adalah seni tertua kedua. Seni tertua kedua setelah seni rupa. Karena yang paling tua itu kan seni rupa. Kemudian yang keduanya adalah seni musik. Nah, gini. Sebenarnya seni musik itu adalah seni yang melibatkan indera pendengaran. Kan kalau seni rupa tuh seni yang melibatkan indera penglihatan ya. Kalau seni musik ini adalah seni yang melibatkan indera pendengaran. Nah, sekarang gini, untuk pembahasan sekarang ini kita akan lebih fokus ya ke teknik-teknik vokal ya, teknik-teknik vokal. Jadi kalau kalian yang mau belajar bernyanyi, mau belajar vokal atau apapun ya, simak terus video ini. Ini ada beberapa teknik supaya kalian nyanyinya bisa lebih bagus lagi. Nah, sekarang pembahasannya tentang bernyanyi unisono. Nah, bernyanyi unisono ini apa sih sebenarnya? Jadi gini, bernyanyi unisono adalah bernyanyi dengan satu suara. Sekali lagi, bernyanyi unisono adalah bernyanyi dengan satu suara. Satu suara dimaksud di sini adalah bukan suara laki-laki aja atau bukan suara perempuan aja, bukan, tapi kita bernyanyi dengan nada lagu aslinya itu. Jadi nggak ada suara satunya, nggak ada suara duanya gitu. Jadi benar-benar nada lagu itu yang kita nyanyikan. Jadi sekali lagi, bernyanyi unisono adalah bernyanyi dengan satu suara atau nada aslinya. Nah, sekarang kita akan pelajari teknik-teknik dalam bernyanyi. Nah, gini, dalam bernyanyi itu kita harus menerapkan si teknik-teknik ini. Kenapa? Karena suara itu dihasilkan oleh pita suara, dan pita suara itu adalah otot di dalam leher kita, dan itu sangat tipis ya, bisa disebut tipis lah ya, pita suara itu tipis. Dan ya gitu, sama seperti olahraga. Kalau kita bisa, kalian mau renang nih, pasti kan pemanasan dulu biar gak kram. Nah, sama pita suara juga harus pemanasan dulu sebelum kalian bernyanyi. Supaya kenapa? Yang pertama, suaranya tidak kaku nanti pita suaranya. Terus yang kedua tuh mencegah suara kalian yang kalau biasanya nih kalian pernah lihat penyanyi itu suaranya melewat kemana gitu. Nah, biasanya kurang pemanasan. Nah, untuk pemanasan sendiri ini biasanya ya ada beberapa teknik vokal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah artikulasi dulu. Artikulasi ini bisa berhubungan dengan area mulut kalian supaya tidak kaku ketika mengucapkan kalimat-kalimat atau lirik-lirik yang akan kalian nyanyikan. Yang pertama, artikulasi. Cara melatihnya gimana? Sebutkan A, I, U, E, O selebar mungkin tanpa suara. Nah, itu yang pertama. Jadi kalian bisa melakukan A, I, U, E, O tanpa suara. Nah, itu fungsinya apa? Ya itu biar si mulut kita nggak kaku. Jadi kalau ketika nyanyi itu biar nggak balem aja. Jadi harus buka, karena semakin mulut kalian terbuka lebar, suara yang dihasilkan akan semakin nyaring. Nggak mungkin suara kalian tertutup suaranya nyaring, tuh nggak mungkin. Nah, yang kedua ada disebut dengan teknik phrasing. Phrasing ini adalah pemenggalan kalimat atau lirik yang berhubungan dengan kekuatan nafas kalian. Jadi kalau semakin kalian nafasnya panjang, kalian akan bisa melakukan pemotongan kalimat lirik yang panjang juga. Misalkan lagu ini, naik ke puncak gunung. Nah, itu phrasingnya, cara ngambil nafasnya. Kan kalau misalkan satu nafas ini susah. Naik ke puncak gunung tinggi sekali kiri kanan gue lihat saja. Terus itu susah. Jadi bukan susah ya, engap. Nah, kalau di Sunda nama engap. Jadi si phrasing ini biasanya digunakan teknik-tekniknya untuk memenggal kalimat supaya nafasnya nggak ngos-ngosan. Nah, latihannya seperti apa? Latihannya bisa tarik nafas pelan-pelan, keluarin juga pelan-pelan.
Latihan terus, misalkan tarik nafasnya 5 detik, tahan nafasnya 5 detik, keluarin nafasnya 5 detik. Ingat, keluarin nafasnya harus kayak orang niup lilin gitu. Jadi ditiup, tarik nafas 5 detik, tahan nafas 5 detik, keluarin. Nah itu frasering. Yang ketiga adalah intonasi. Nah ini adalah pemanasan buat pita suara kalian. Biasanya hal-hal yang mau dilakukan itu bisa humming. Humming itu seperti kayak gini. Nah itu supaya apa ya, pita suara kalian bergetar, lidah dan rongga mulut kalian juga ikut bergetar biar nggak kaku nantinya. Dan biasanya si humming atau intonasi ini bisa dilakukan menggunakan piano. Jadi misalkan ambil nada C di piano, langsung do, samakan hummingnya sama do-nya juga. Jadi biar yang pertama agar melatih biar untuk pemanasan pita suaranya. Yang kedua, kalian belajar mendengarkan nada, karena intonasi ini berhubungan dengan nada. Jadi jangan sampai kalian fals nadanya. Jadi caranya melatihnya itu kalian humming sambil menyamakan bunyi yang dipencet atau yang ditekan di nada piano yang kalian punya. Jadi kalau nadanya do, bunyikan do. Kalau nadanya re, bunyikan re. Dengan cara di humming boleh, dengan cara a, i, u juga boleh. Tapi nadanya harus sama ya, nggak boleh beda. Jadi sekali lagi, untuk teknik vokal itu ada 3. Yang pertama artikulasi supaya nyanyi dan liriknya jelas. Frasering supaya pemenggalan nafasnya pas dan tidak ngos-ngosan. Intonasi supaya kalian punya bayangan nada, tahu nada, dan pemanasan untuk pita suara. Kemudian yang kedua ya, ada namanya teknik pernafasan. Sebenarnya teknik pernafasan ini bukan cara kalian bernafas, tapi otot yang digunakan ketika kalian mengambil nafas dan mengeluarkan nafas atau suaranya. Yang pertama ada teknik pernafasan menggunakan dada ya. Yang kedua ada diafragma. Nah ini yang bagus itu sebenarnya yang mana? Yang bagus itu yang diafragma. Nah itu tidak capek. Kalau yang dari dada itu pasti capek. Contohnya seperti ini kalau yang dada. Biasanya yang ngambil nafas itu kayak gini. Itu akan sangat-sangat capek loh nafas kayak gitu. Sekarang kalian coba nafas kayak gitu, nggak usah 1 menit deh, 10 detik nafas kayak gitu, itu pasti sangat-sangat capek ya, pasti ngos-ngosan. Malah yang tadinya nggak mau ngos-ngosan kan jadi ngos-ngosan. Nah yang kedua itu tadi diafragma. Diafragma itu letaknya di antara dada dan perut, yaitu ada di sini ya, di sini nih. Kalau nih adanya di sini, ini nafas diafragma nih. Nah, nafas diafragma itu biasanya ketika kalian ngambil nafas, perutnya harus membesar. Ketika mengeluarkan nafas, perutnya harus mengecil. Nah, contohnya gimana? Gini, sekarang kalian tiduran. Nih, tangan kalian simpen di diafragma kalian di sini ya. Terus bernafas secara natural, itu pasti perut kalian membesar. Nah, pasti kayak gitu. Dan caranya untuk bernyanyi, nah aplikasikan nafas itu ketika kalian lagi berdiri. Nah jadi sekarang bisa latihan di rumah begitu. Yang ketiga adalah postur atau posisi tubuh ketika bernyanyi. Nah bernyanyi itu jangan nunduk kayak gini, jangan gini ya, jadi harus tegak. Kenapa? Kalau nunduk diafragma kalian kejepit. Kalau kalian gini, leher kalian yang tadinya buat mengeluarkan suara itu ketarik, akan lebih capek. Jadi posisi yang baik itu kemudian adalah badan tegak, kepala lurus ke depan, dan bernyanyi dan bernafas secara natural. Nah itu, jadi itulah beberapa teknik-teknik dasar bernyanyi. Yang pertama tadi ada teknik vokal ya, kemudian ada teknik pernafasan, dan yang terakhir ada posisi tubuh gitu. Jadi sekian aja materi untuk si bernyanyi unisono ini dengan teknik-teknik dasar vokalnya. Mudah-mudahan materinya jelas. Dan untuk tugasnya bisa terus pantengin grup pembelajaran PJJ Seni Budaya kelas 7. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!